terhadap kondisi keuangan yang ada di PT PPI pada tahun 2016. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi pada saat saya masuk, kondisi keuangan PPI sedang tidak baik. Ya. Kondisinya adalah kondisi kesehatannya berdasarkan penilaian dari Kementerian BUMN adalah kurang baik. Kurang baik? Ya. Oke. Lalu pada saat saya masuk kondisinya adalah tidak bankable karena kredit macet yang sudah berumur 20 tahun. Tidak apa tadi? Tidak bankable. Oke. Tidak bisa ke bank karena kredit macetnya belum selesai. Kemudian, selama 20 tahun. Kemudian bisa saudara jelaskan bagaimana pada saat itu mengenai cash flow dari PT PPI. Kemudian pada saat itu berapa hutang yang ada di PT PPI? Ya, terima kasih. Jadi pada saat saya masuk itu kurang lebih hutang di PPI kurang lebih 1 triliun lebih hutang kepada Kementerian Keuangan. Hutang itu merupakan hutang ex BPPN yang sudah dialihkan ke Kementerian Keuangan dan hutang lain-lain termasuk hutang pajak. Lalu memang pada saat itu tahun 2015 PPI sudah habis menjual saham PT Isuzu, aset PPI. Itu kurang lebih nilainya 400 miliar. Namun setelah 400 miliar itu dipakai untuk kewajiban-kewajiban lainnya, sisa free cash flow-nya sekitar kurang lebih 200 miliar. Maka itulah yang digunakan sebagai modal kerja PPI dengan keterbatasan tersebut. Oke, pada saat bulan Januari 2016, apakah pada saat itu sisa saldo kas dari PT PPI hanya 274 miliar? Jadi mohon maaf, pada bulan Januari sebetulnya saya belum masuk. Tapi kalau kita baca dari laporan keuangan, laporan bulanan itu sebetulnya memang free cash flow itu kurang lebih sekitar 250 miliar. Oke, apakah terhadap cash flow tersebut sudah dalam hal ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang ada di dalam RKAP? Ya, jadi cash flow tersebut hanya cukup untuk operasional dan modal kerja bagi cabang-cabang PPI. Oke, saudara saksi, kaitannya dengan cash flow yang ada di PT PPI, kemudian kondisi keuangan yang tadi saudara saksi bilang pada saat itu tidak baik. Ya. Apa yang saudara ketahui terhadap dalam hal ini penugasan stabilisasi harga dan ketersediaan stok yang pada saat itu mendapatkan penugasan dari Kementerian Perdagangan kepada PT PPI pada tahun 2016? Ya. Jadi pada saat saya masuk tanggal 28 Maret 2016 itu saya sudah mendapat informasi bahwa memang PPI sedang ada penugasan dari Kementerian Perdagangan. Lalu karena PPI tidak punya uang, jadi mekanismenya yang saya dikasih informasi oleh direksi yang lain bahwa PPI tidak menggunakan uang sendiri, tidak menggunakan modal sendiri, tetapi menggunakan uang dari distributor untuk membeli gula dan gula tersebut ditebus kepada pabrik gula. Oke. 8 pabrik gula. Tadi ada uang dari distributor untuk menebus gula kepada pabrik gula. Pabrik gula, ya. Uang distributor tersebut, apakah pada saat itu masuk terlebih dahulu ke rekening PT PPI? Betul, masuk terlebih dahulu. Terhadap pabrik gula, bisa saudara jelaskan mengenai pada saat itu penugasan berapa ratus ribu ton, kemudian siapa-siapa saja produsen pabrik gula? Terima kasih. Jadi pabrik gula itu totalnya dari 200.000 tuh yang diimplementasikan adalah 190.000, terdiri dari satu PT Angel Product sejumlah 24.700 ton dari tanggal 8 Maret sampai 11 Juni 2016, PT Duta Sugar Internasional sejumlah 34.200 ton dari tanggal 19 April sampai dengan 26 Juli 2016, PT Makassar Tene sejumlah 22.800 ton dari tanggal 14 Maret sampai dengan 8 November 2016,
Yang keempat, PT Permata Dunia Sukses Utama sejumlah 15.200 ton dari tanggal 22 April 16 sampai dengan 15 Maret 2017. Lalu yang kelima, PT Sentra Usaha Tama Jaya sejumlah 25.840 ton dari tanggal 12 Maret sampai dengan 22 September 2016. Yang keenam, PT Medan Sugar Industry 20.140 ton dari tanggal 14 Maret sampai dengan 12 Juni 2016. Yang ketujuh, PT Andalan Furnindo sejumlah 15.200 ton dari tanggal 15 Maret sampai dengan 15 November 2016. Yang kedelapan, PT Berkah Manis Makmur sejumlah 31.920 ton dari tanggal 24 April 2016 sampai dengan 29 Maret 2017. Oke, saksi ya. Tadi juga saksi sudah menjelaskan mengenai produsen gula, termasuk di sini juga ada distributor ya, saudara saksi ya. Ada 7 distributor. Ya. Kemudian bisa saudara jelaskan mengenai harga jual dari produsen kepada PT PPI pada saat itu? Baik. Ya, dari 8 pabrik gula, total penjualan rekap penjualan ke distributor itu adalah dengan kuantum 176.340 ton 30.000 kilogram. Itu harga jualnya 9.112,43 dengan total omset 1,6 triliun 886.590.909 dan harga pokok 1.587.540.927.272,73 sehingga laba dari penjualan ke distributor adalah 19,3 miliar. Oke, saksi. Pada saat itu harga per kilo pada saat itu dari produsen kepada PPI berapa pada saat itu? Baik, itu harga satuannya 9.000. 9.000 dari produsen ke PT PPI. PPI. Kemudian dari PPI ke distributor 9.112,43. 9.105. 100 di sini 112,43. Oke. Kemudian saksi terhadap itu kan tadi pelaksanaan penugasan yang pertama. Ya. Itu yang sudah pada saat saksi menjabat sebagai direktur keuangan itu sudah berjalan. Ya. Oke. Kemudian apakah juga saksi mengetahui adanya penugasan selain yang bulan Januari 2016? Baik. Jadi selain pada bulan Januari, lalu juga ada penugasan yang kepada PT KTM, itu PT PPI mendapatkan surat dari Menteri Perdagangan RI nomor 779 /M/SD/5/2016 tanggal 31 Mei tentang penugasan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dalam rangka stabilisasi harga. Itu yang kedua ya, saudara. Itu yang kedua. Saksi ya. Ya. Oke, kemudian saya ingin bertanya mengenai terhadap kondisi keuangan dari PT PPI pada tahun 2016 seperti tadi saudara jelaskan. Apakah dalam hal ini PPI memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian gula terhadap penugasan yang pertama 200.000 ton, kemudian yang kedua terhadap penugasan 100.000 ton pada saat itu? Apakah pada saat itu PPI memiliki kemampuan finansial untuk membeli gula tersebut dalam rangka penugasan? Tidak mampu. Tidak mampu ya. Oke, kemudian pada saat penugasan kedua, Ya. apakah saudara saksi pernah menyampaikan sebelum adanya penugasan kedua menyampaikan mengenai kondisi keuangan dari PT PPI pada saat itu? Ya, jadi
pada saat penugasan yang kedua itu saya diberitahu oleh Direktur Utama Ibu Dayu dan Pak Charles bahwa mereka berdua sudah menandatangani MOU dengan PT KTM. Dari MOU itu yang saya tahu pada bulan pada bulan Agustus PT KTM mendapatkan izin impor gula dari Kementerian Perdagangan. Setelah mendapatkan izin impor itu tiba-tiba pada bulan September PT KTM datang ke PPI. Waktu itu dirutnya sudah berganti ya, dari Budayu ke Pak Agus. Bilang ini gula sudah diimpor. Dan ini adalah karena sudah ada MOU dengan PPI, maka PPI harus menebus. Oke saudara ya, pada saat penugasan kedua bulan Juni ya, Juni 2016 ya, surat dari Kementerian Perdagangan pada saat itu, bulan Juni 2016. Apakah sebelum adanya penugasan yang kedua, saudara selaku Direktur Keuangan pada saat itu ya, apakah pernah diminta untuk membuat laporan bagaimana pada saat itu laporan keuangan dari PT PPI sebelum adanya penugasan yang kedua? Kalau laporan keuangan itu setiap bulan selalu PPI bikin buat laporan keuangan dan selalu dilaporkan kepada Dirut dan Pak Charles sebagai Direktur Pengembangan Bisnis. Jadi seluruh direksi sudah tahu karena setiap bulan kita selalu melaporkan. Itu setiap bulan pada itu laporan keuangan secara setiap umum. Bulan. Setiap bulan Ya, kan? regular. Memang itu kan rutin setiap bulan. Iya, setiap bulan. Karena di dalam penugasan ini kan kaitannya dengan stabilisasi harga dan ketersediaan stok yang 100.000. Ya. Khusus terhadap penugasan tersebut, apakah pada saat itu saudara selaku Direktur Keuangan pernah diminta untuk membuat atau membuatkan sebuah laporan keuangan atau memberitahukan mengenai kondisi keuangan PPI sebelum khusus terhadap penugasan dalam hal peristiwa penugasan gula yang 100.000 ton pada saat itu? Kalau secara umum seperti yang saya sampaikan, secara umum setiap bulan kita pasti laporkan kondisi keuangan dan seluruh direksi tahu paham bahwa kalau untuk menebus gula atau mengimpor gula PPI tidak mempunyai kesanggupan, tidak mampu secara keuangan. Oke ya, saksi ya. Ya. Saya hanya konfirmasi di BAP saksi sebagian dalam BAP pada tanggal 20 November 2023 pada poin 11. Di sini saksi ada memberikan keterangan bahwa sebagai Direktur Keuangan PT PPI saya tidak pernah diminta oleh direksi baik dalam forum rapat ataupun non formal untuk membuat laporan atau kondisi keuangan PT PPI dalam hal melaksanakan stabilisasi harga dan stok gula yang ditugaskan pemerintah untuk dilaporkan. Itu keterangan saksi pada. Ya, betul. Bisa saudara jelaskan? Ya. Jadi kalau secara umum seluruh direksi kan udah pasti tahu. Itu yang laporan keuangan secara laporan umum. Keuangan setiap bulan. Okay. Tapi khusus untuk penugasan gula yang dari Kementerian Perdagangan nggak pernah diminta karena mungkin mereka menganggap Ibu Dirut sama Pak Charles menganggap kan masih MOU. Biasanya kalau di BUMN kalau MOU itu kan belum mengikat ya. Jadi saya juga karena nggak diminta pendapat, nggak diminta ya biasa aja gitu. Seperti biasanya kalau MOU itu baru hanya kesepahaman, belum ada ikatan yang resmi seperti itu. Oke, saksi ya. Kemudian terhadap pelaksanaan penugasan yang pertama yang 200.000 ton ya. Yang saudara ketahui bagaimana terhadap tadi kan saudara memberikan keterangan bahwa distributor dari 190.000 ton gula GKP dari 8 perusahaan gula tersebut ya tadi ya. Itu sekitar 172.496,50 ton itu melalui distributor. Ya. Bagaimana sisanya? Sisanya dijual melalui cabang-cabang PPI. Sisanya dijual melalui Ya, cabang-cabang sekitar PPI. 13.660. Sejumlah berapa tadi? 13.660. 13.000. Pada saat itu
PPI memiliki berapa cabang saksi dari seluruh Indonesia? 33 cabang di seluruh Indonesia tersebar. Oke. Saudara mengetahui mengapa alasannya perbandingan terhadap distribusi gula? Ini kan kaitannya dengan penugasan stabilisasi ya. Iya. Apakah saudara mengetahui mengapa perbandingan yang melalui distributor swasta jauh lebih banyak daripada yang didistribusikan melalui cabang-cabang yang ada di PPI? Secara real saya tidak dikasih tahu alasannya, tapi memang itu sudah terjadi gitu. Karena saya masuk tuh sudah berjalan. Saksi gitu. pada saat itu alasannya tidak mengetahui. Iya. Nah, karena pada saat saksi masuk pada saat itu sudah berjalan. Sudah berjalan seperti itu. Oke. Karena sudah berjalan yang ingin saya tanyakan, bagaimana terhadap gula yang didistribusikan oleh kantor cabang PT PPI sendiri? Apakah pada saat itu sampai kapan gula itu sudah disalurkan? Kemudian bagaimana cara penyalurannya? Baik, jadi kalau yang melalui cabang-cabang PPI yang saya tahu, kalau sepengetahuan saya itu baru habis tahun 2017. Itu terhadap yang gula yang 8 mana? pabrik gula. Yang 8 pabrik gula. Yang 8 pabrik gula. Yang 200.000 ton yang tadi dari cabang PT PPI hanya 13.000 ton sekian. Kalau 13.000 itu total sama KTM itu baru habis Desember 2019. Baru habis Desember 2019. Itu yang didistribusikan melalui cabang PT PPI sendiri. Ya. Dilaporkan itu? Dilaporkan. Tadi pada saat yang penugasan 200.000 ton baru selesai, baru habis itu tahun 2017. Saya, tahun 2017 kalau nggak salah baru habis. Oke. Apa? Ini kan penugasan tahun 2016 ya? Ya. Dua-duanya kan 2016. Ya. Apa yang menyebabkan pendistribusian tersebut masih bahkan sampai dengan tahun 2017, bahkan tadi saudara menjelaskan ada yang sampai tahun 2019 juga. 2019 Desember. Apa yang menyebabkan begitu lamanya sampai didistribusikan? Baik, jadi pada tahun 2017 Direktur Pengembangan Bisnis waktu itu yang menggantikan Pak Charles itu namanya Pak Trisilo Ari. Beliau mengatakan bahwa kondisi gula PPI itu slow moving. Slow moving? Slow moving, jadi tidak laku maksudnya? Ya sudah susah dijual pasar karena harga turun terus. Harga turun? Harga turun terus. Tahu ya, saksi kenapa penyebabnya harga turun? Salah satunya kalau menurut beliau itu karena selain PPI ada juga perusahaan lain yang diberi penugasan. Ada banyak penugasan pada tahun 2016. Selain PPI ada pada saat penugasan. itu mohon maaf saudara saksi ya, pada saat itu yang diinformasikan oleh Pak Charles Sitorus ya pada saat itu ya? Pak Ari, mohon maaf ya, saksi tadi sebelumnya disampaikan ada perusahaan lain. Selain PPI ada juga perusahaan lain yang diberikan penugasan untuk impor gula. Bisa disebutkan perusahaan-perusahaan lain itu siapa saja? Yang saya tahu waktu itu selain PPI adalah Bulog, tapi yang swasta saya kurang tahu. Tapi ada swastanya? Pihak swasta? Sepertinya ada gitu, tapi saya nggak tahu rinciannya karena selain yang 8 PT pabrik rafinasi, ada PT-PT lain juga? Ada PT-PT lain, itu penjelasan dari Direktur Pengembangan Bisnis waktu itu yang menggantikan Pak Charles Sitorus namanya Pak Trisilo Ari. Baik, itu selain PPI ada juga importasi gula lain? Sehingga karena selain PPI, jadi PPI tidak bisa mengontrol pasar kan, jadi harga ya pasti turun karena oversupply, supply-nya udah banyak gitu di pasar, jadi harga turun. Oversupply menyebabkan harga turun. Salah satunya seperti itu. Tepatnya terjadi di bulan? Terjadi di waktu itu penjelasan Pak Trisilo Ari itu Direktur PPI di tahun 2017. 2017. Kalau nggak salah bulan Juni ya kalau. Juni 2017. Juni 2017. Itu akibat importasi di tahun 2017 atau tahun-tahun sebelumnya? Tahun itu kan informasi tahun Juni 2017 yang informasinya. Nah, tapi kan sebelumnya mungkin menurut Pak Trisilo Ari itu tetap ada import gitu. Silakan dilanjutkan penuntut umum. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi ya saudara saksi ada menjelaskan mendapatkan informasi dari Pak Charles Sitorus. Trisilo Ari, penggantinya Pak Charles. Oh, penggantinya ya. Karena kalau Pak Charles itu kan sampai bulan
Juni atau Juli gitu, 2016. Pada saat itu pernah juga apakah pernah saudara saksi juga memperoleh informasi bahwa tadi kan ada penugasan dari Bulog juga ada pada saat itu kan? Ya. Karena kan kaitannya dengan slow moving atau Ya. tidak lakunya gula atas penugasan yang diberikan Kemendak kepada PT PPI. Ya. Apakah juga pernah disaksi mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2016 itu ada penugasan juga kepada Inkopkar, Inkopol, Kalau itu Puskopol? saya tidak tahu. Tidak terinformasikan pada saat Tidak itu? terinformasikan. Oke. Karena terhadap tadi juga ada penugasan pada tahun 2016. Kemudian saya ganti pertanyaan kembali kepada saudara saksi ya. Mengenai distribusi gula dari PT Kebun Tebu Mas. Ya. Tadi kan saudara ada menjelaskan bahwa bahkan sampai dengan tahun 2019 Baru habis. Desember 2019. Desember 2019. Oke, akhir tahun 2019. Akhir tahun 2019. Padahal pada saat itu berapa ton gula yang didistribusikan oleh PT PPI? Padahal PPI hanya membeli 12.000 ton. Membeli 12.000 ton. Sesuai Dari kesanggupan. 100, tadi berarti Dari 100.000 ya? 100.000. Dari 100.000 hanya sanggup Sanggup PPI menebus 12.000. menebus 12.000. Kenapa hanya sanggup 12.000 ton? Ya karena seperti yang saya sampaikan tadi, kondisi keuangan PPI tidak memungkinkan untuk menebus 100.000. Kalau sebetulnya penugasan itu penjualannya cepat, fast moving, pasti kan kita begitu kita jual, dapat uang, kita beli lagi gitu kan. Kenyataannya tidak seperti itu. Kita beli 12.000, itu habisnya baru Desember 2019 gitu. Kenyataannya tidak seperti itu ya tadi ya saudara saksi ya. Kemudian apakah sebelum penugasan yang kedua ya yang diterima oleh PT PP yang 100.000 ton? Yang kedua, apakah pada saat itu dari Kementerian Perdagangan ada meminta atau ya maksud saya meminta atau mengecek mengenai kondisi keuangan dari PT PPI sebelum penugasan yang kedua kepada PT KTM? saya tidak tahu karena saya jarang berhubungan sama Kementerian Perdagangan. Biasanya itu yang berhubungan adalah Direktur Utama dan Direktur Pengembangan Bisnis. Waktu itu Budayu dan Pak Charles. Ya, maksud saya kenapa saya menanyakan seperti itu? Karena saksi pada saat itu menjabat sebagai Direktur Keuangan. Nah, saksi dalam hal ini apakah sebelum adanya penugasan yang kedua, apakah pernah menyampaikan mengenai laporan keuangan atau dari pihak Kementerian Perdagangan menghubungi saksi karena saksi selaku Direktur Keuangan mengetahui mengenai kondisi keuangan PT PPI pada saat itu, mengetahui bagaimana cash flow PT PPI pada saat itu. Apakah pernah? Saya tidak pernah ditanyakan. Tidak pernah. Oke. Kemudian mengenai laporan dari distributor ya tadi ya. Apakah saksi pernah dilaporkan mengenai berapa harga jual dari PPI kepada distributor? Harga jual biasanya itu masuk ke dalam laporan bulanan. Oke, itu di laporan keuangan bagaimana pelaporannya? Jadi gini Pak, kalau laporan PPI itu kan kita secara akuntansi. Secara akuntansi itu berarti kalau gulanya sudah terjual, ada uang masuk, baru dicatat kan. Kalau nggak terjual kan dicatat posisinya sebagai inventory. Nah jadi yang saya tahu kalau yang 8 pabrik gula itu dijualnya kan melalui distributor tuh udah jelas gitu, 9.100. Oke, itu pelaporan itu dari bidang mana saksi? Dari divisi bahan pokok. Divisi bahan pokok. Pada saat itu sempat Pak Prasetyo sempat ya? Iya Pak Prasetyo, kepala divisinya. Mohon izin yang mulia berganti ke saksi Pak Irsan terlebih dahulu. Ya Pak. Saudara saksi di PT PPI menjabat sebagai apa pada tahun 2015-2016? Senior Manager Pengembangan Komoditi Pak.
per 31 Oktober 2016. Senior Manager Pengembangan Pengembangan komoditi. Komoditi. Ya, Apakah saudara menggantikan saudara Pak Prasetyo? betul Pak. Oke. Bisa saudara jelaskan pada saat itu, pada saat saudara, artinya penugasan ini kan sudah berjalan. Iya betul Pak. Penugasan gula dalam rangka stabilisasi harga untuk keduanya kan sedang berjalan pada saat itu. Betul. Bisa saudara jelaskan kondisi pada saat itu? Ya, pada saat saya masuk di divisi pengembangan komoditi tanggal 31 Oktober 2016, itu sudah ada perjanjian kerjasama Pak antara PPI dengan KTM yaitu tanggal 7 Juni 2016. Kemudian setelah itu baru di bulan November dibuatkanlah perjanjian jual belinya antara PPI dengan KTM untuk yang tahap pertama Pak atau kargo pertama. Gitu sih Pak. Oke, dalam hal ini mengenai penugasan yang 200.000 ton yang PT PPI kepada 8 perusahaan gula rafinasi ya, PT Indus Produk, Berkamani Semangkur, Medan Sugar Industri. Pada saat itu bagaimana? Apakah sudah masih berlangsung? Setahu saya sudah hampir selesai kayaknya ya Pak ya. Kan saya masuk 31 Oktober 2016 ya Pak. Oke, sudah hampir selesai. Ya, Kemudian tadi juga menyambung kaitannya dengan tadi ada gula yang didistribusikan melalui cabang dari PT PPI ya. betul Pak. Itu bagaimana pada saat itu terhadap yang 200.000 dulu? Oh, kalau yang 200.000 saya nggak tahu Pak. Karena gini, saudara saksi ya, tadi saudara Pak Firmansyah selaku Direktur Keuangan menjelaskan bahwa pada saat itu gula yang penugasan 200.000 ton itu slow moving bahkan sampai dengan tahun 2017. Nah di sini kan saudara sebagai pengganti dari Pak Prasetyo. Pada saat itu gimana kondisinya? Jujur saya kurang tahu Pak. Saat itu untuk yang 200.000 saya kurang tahu. Oke, saksi tadi ya menjelaskan mengenai kebun tebu emas ya pada saat itu ya. Betul Pak. Oke, bisa saudara lanjutkan kembali bagaimana terhadap distribusi atau tadi PT PPI membeli berapa ton dari kebun Ya. tebu emas? Baik. Dari kontrak tahap pertama atau kargo pertama sebesar 31.500-an ton, itu PPI baru menebus sebesar 12.095 ton. Itu ada dua kali tebusan, yang pertama 9.500, kemudian yang kedua 2.500. Gitu Pak. Nah itu semuanya didistribusikan oleh cabang-cabang PPI di seluruh Indonesia. Oke, itu yang didistribusikan oleh cabang-cabang PPI ya. Betul Pak. Di seluruh Indonesia tadi ada 32 cabang ya. di seluruh 32, Indonesia 33 ya. Oke. Itu melalui mekanisme apa yang dilakukan oleh cabang dari PT PPI? Apakah melalui operasi pasar atau seperti apa? Setahu saya melalui penjualan langsung dan operasi pasar juga Pak. Oke, melalui penjualan langsung dan operasi pasar. Iya. Itu pada tahun 2016 masih ada sisa? Masih Pak. Masih ada. Berapa Masih ada. banyak sisanya? Dari itu sampai dengan itu masih ada Pak, sekitar 7.000 sampai 8.000 lah. Itu sisa per kapan pada saat itu? 7.891 ton ya? Sekitar itu ya kalau salah ya. Itu mungkin tahun kalau berapa? salah 2016 Juni Pak. Juni 2016 atau 17? Lupa saya 16 Pak, 16. Kan tadi pengadaan gulanya aja setelah Juni 2016. Bagaimana Pak? Tadi kan saudara bilang bahwa ada pada bulan Oktober yang jual belinya itu. Nah, kenapa sisanya malah mundur 2016 Juni? Enggak Pak, maksudnya kalau penebusan kita pertama aja di Desember Pak. Nah iya, Desember penebusan pertama Desember 2016. Betul. Oh iya 2017 berarti. Ya kan? Nah, itu maksud poin pertanyaan saya. Iya ya. Kemudian pada saat itu yang disalurkan melalui distribusi melalui cabang PT PPI itu kan bahkan sampai tahun 2017 masih ada stoknya. Masih ada Pak. Apakah penyebabnya sama seperti yang disampaikan Pak Firmansyah tadi? Sama Pak. Menurut divisi penjualan saat itu barang sudah banyak di pasar, kemudian Banyaknya penugasan juga pada saat itu? saya kurang tahu Pak penugasan itu apa, tapi bahwa barang saat itu di pasar banyak, cukup banyak sehingga barang kita itu agak susah terjualnya dengan harga itu gitu. Jadi slow moving gitu loh Pak.
Kenapa? Barang banyak. Nah, barang banyak beredar di pasar, Pak. Banyak beredar di pasar. Iya, Penyebabnya barang banyak pada saat itu apa? Saya kurang tahu, Pak. Yang tahu ada divisi penjualan, Pak. Tidak pernah dilaporkan. Divisi penjualan harusnya melaporkan kepada direktur terkaitnya, Pak. Tapi saya berbeda direktoratnya, Pak. Oke, pada saat itu terhadap sisa 7.891 ton ya yang di cabang PT PPI ya. Itu di cabang mana? Di cabang mana saja pada saat itu yang masih sisa stok? Hampir di seluruh cabang, Pak. Di seluruh cabang di seluruh Indonesia Iya, ada sisa iya. stok. Iya, Pak. Oke. Kemudian tadi mengenai PT KTM ya, kan saudara pada saat itu masih berjalan terhadap penugasan PT KTM. Baik. Bagaimana terhadap sisa dari pendistribusian tadi kan PT PPI hanya mendistribusikan 200.000 ton ya tadi ya. Ya. Kemudian sisanya 88.000 ton seperti apa? Ya. Jadi kontrak pertama atau kargo pertama yang 31.000 sekian baru ditebus 12.095, sisanya itu sekitar 19 ribuan itu diberikan kuasa jual kepada KTM, Pak. Karena itu tadi seperti pada saat itu kondisi keuangan PPI tidak memungkinkan untuk menebus kembali, mengingat stok yang 12.000 itu masih banyak beredar di cabang-cabang, Pak, masih belum terjual. Oke, saudara saksi ya. Tadi itu kan penugasan itu kan dari Kemendak kepada PT PPI yang kedua. Apa yang menyebabkan PT PPI malah memberikan kuasa menjual kepada PT KTM sebanyak 88.000 ton? Padahal itu gula itu kan dipergunakan untuk stabilisasi harga pada saat itu. Kenapa pada saat itu? Atau apa kondisi yang pada saat itu sehingga menyebabkan bahwa 88.000 ton GKP itu malah dijual oleh swasta, bukan oleh PT PPI? Itu kan kewajiban dari PT PPI. Ya, mungkin gini Pak, saya pernah menanyakan juga ke atasan saya, direktur saya langsung, bahwa kita atau PPI terikat dengan perjanjian kerjasama yang tanggal 7 Juni itu Pak, antara PPI dengan KTM, kemudian juga bahwa bahan baku itu yang diimpor oleh pabrik sudah masuk di November 2016. Jadi gini ya saudara saksi ya, karena ini kan kaitannya dengan dari PT PPI memiliki tanggung jawab terhadap penugasan tersebut. Apakah juga dengan kondisi yang sama seperti yang diterangkan oleh saudara saksi Bapak Firmansyah tadi mengenai ketidakmampuan PT PPI terhadap membeli 100.000 ton gula itu? Karena kondisi pada saat itu kondisi keuangan juga Betul Pak. tidak baik. Betul Pak. Seperti itu ya. Kemudian terhadap 88.000 ton penjualan yang dikuasakan ya kepada PT KTM. Bagaimana pelaporannya atau bagaimana pengawasannya dari PT PPI? Jadi di surat kuasa itu ditentukan Pak bahwa prioritas utama menjual kepada perum bulog dan PT KTM berkewajiban menyampaikan realisasi penyalurannya gitu Pak. Oke. Nah, berkewajiban menyampaikan realisasi ya, penyalurannya. ya. Terus faktanya seperti apa? Atas kuasa yang pertama ada laporannya Pak. Yang pertama kuasa yang pertama ada laporannya. Ada Berarti laporannya. ini ada lebih dari Ada kuasa menjual lebih dari tiga, sekali. ada 3 surat kuasa Pak. Ada 3. Betul. Itu yang pertama kapan? Pertama itu kalau nggak salah awal 2017 Pak. Awal 2017. Iya, Maret, Itu yang pertama. Maret lah gitu, atau Berapa ton yang kuasa? 19.500 atau 19.600 ton itu Pak. 11.600 ton itu yang Iya. pertama dilaporkan. Iya. Yang kedua berapa? Sekitar 25.000 ton Pak. 25.000 ton. Ya, Kapan? Masih ingat saudara? lupa Pak, mungkin pertengahan 2017 kali Pak ya. Oke, antara pertengahan 2017 Iya. 25.000 ton. Betul. Dilaporkan tidak kepada PT PPI? Tidak. Tidak dilaporkan. Tidak. Itu yang kedua tidak dilaporkan. Iya. Tadi saudara sudah menjelaskan ada 3 kali. Iya. Yang ketiga kapan? Setelahnya, kira-kira sebulan setelahnya lah Pak, itu 40.000 ton. 40.000 ton. Betul. Dilaporkan juga? Tidak Pak. Tidak dilaporkan juga. Saudara pernah menanyakan kenapa ini tidak ada pelaporannya terhadap 2 Saya kuasa tanyakan ke atasan saya, bahkan
info dari Pak Dirut saya tuh sudah juga minta kepada KTM tapi entah kenapa tidak diberikan, Pak. Oke, pada saat Belum, itu Pak. ya, Iya, Pak. terhadap ketidakmampuannya PT PPI ya, karena kan tadi mampu hanya membeli 12.000 ton ya. Itu disampaikan juga ke Kementerian Perdagangan. Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Lanjut kepada saksi Pak Fahri Mahardi. Iya Pak. Baik saudara saksi, pada tahun 2016 ya, saksi di sini menjabat sebagai staf divisi bahan pokok Betul. pada saat itu ya. Apa yang menjadi tugas saksi selaku divisi bahan pokok? Staf divisi bahan pokok. Jadi saya join di PPI di Mei 2016, tanggal 31 Mei kalau tidak salah tepatnya. Pada saat itu saya sebagai staf lebih ke administratif. Jadi untuk menghimpun laporan penjualan gula yang ada di cabang dan penjualan gula ke distributor. Oke, menghimpun penjualan gula. Ini kaitannya dengan penugasan ya, tahun 2016. Iya, Karena kan saudara mengetahui adanya 2 penugasan dari Kementerian Perdagangan pada saat itu. awal masuk tidak mengetahui. Awal masuk tidak mengetahui. Pada akhirnya Pada akhirnya tahu. mengetahui ada 2 ya. Ada 2. Ada 2. 200.000 ton, kemudian yang kedua 100.000 ton. Betul. Yang dilaksanakan oleh bekerja sama dengan 8. Yang 8 pertama 8 perusahaan pabrik. gula rafinasi ya pada saat itu ya. Kemudian yang kedua oleh PT Kebun Tebu Mas. Kemudian saksi pada saat itu saksi melakukan pencatatan dalam hal apa? Jadi kalau untuk penjualan yang dilakukan oleh teman-teman cabang, tiap sore mereka melaporkan penjualan melalui email divisi bahan pokok. Itu laporan penjualan harian. Jadi di hari itu ada penjualan berapa kilogram dengan harga jual berapa nilainya. Angka-angka itulah yang kemudian direkap untuk menjadi laporan rekap penjualan di setiap bulannya. Oke, itu yang didistribusikan oleh cabang PPI sendiri. Cabang PPI. Kemudian apakah hanya sampai di cabang PPI saja saudara merekap atau terhadap distributor dari swasta juga? Kalau untuk penjualan ke distributor itu catatan penjualan dari PPI ke distributor. Tapi kalau untuk laporan penjualan distributor itu mereka mengirimkan berkala. Biasanya ada di setiap bulan aja. Laporan penjualannya dalam bentuk Excel itu sama ke email divisi bahan pokok. Oke, tadi ada laporan penjualan dari PPI ke distributor, saudara merekap juga, ya kan? Kemudian dari distributor menjual lagi kemana dilaporkan juga ke saudara? Ada laporannya. Ada. Pada saat itu distributor menjual ke mana? Apa langsung ke masyarakat atau dijual lagi ke distributor lainnya? Berdasarkan data yang diterima, ada yang ke agen, ada yang ke distributor level di bawahnya. Ada yang dari distributor ke distributor lainnya. Iya. Oke. Padahal pada saat itu terkait dengan penugasan gula melalui operasi pasar. Ada juga yang melalui operasi pasar, ada laporannya. Ada laporannya. Bagaimana pada saat itu perbandingannya? Apakah lebih banyak yang mana? Sejauh laporan yang telah diterima pada saat itu, laporan operasi pasar hanya beberapa aja. Jadi memang kalau dipresentasikan tidak banyak. Oke, laporan operasi pasar hanya beberapa. Iya. Itu beberapa operasi pasar itu yang dilakukan oleh distributor swasta kah atau yang dilakukan oleh cabang PT PPI? Distributor swasta melakukan, cabang PPI juga melakukan. Oke, tapi tadi saudara menyampaikan hanya beberapa saja. Iya. Beberapa saja ini maksudnya bisa saudara jelaskan mengenai perbandingan atau angka, karena kan tadi 190.000 ton GKP. Yang mana 172.000 ton sekian itu melalui distributor swasta. Sedangkan 12.000
ton melalui cabang PT PPI. Itu bisa saudara jelaskan? Berdasarkan laporan yang diterima, laporan penjualan teman-teman distributor, kalau dipresentasikan mungkin yang melalui operasi pasar sekitar 40-60. 40? 60. Lebih banyak yang dijual ke distributor lainnya? Iya, ada distributor lainnya dan agen besar gitu, nama-nama tokonya juga ada. Oke, kemudian saksi terhadap penyerapan atau penjualan gula dari penugasan gula dari PT KTM pada saat itu ya. Bisa saudara jelaskan pada saat itu sampai kapan gula tersebut terjual? Pada saat berjalannya KTM itu di Desember 2016 saya sudah pindah ke cabang Pontianak. Jadi pada saat itu memang kantor pusat melakukan pembelian sejumlah 9.500 sekian ton untuk penebusan yang pertama. Ketika saya tiba di cabang Pontianak itu barangnya sudah tiba di gudang dan memang yang terjadi di lapangan kami sudah mulai kesulitan untuk menjual barang. Itu sampai akhir 2016 ya itu ya? Untuk di cabang Pontianak habis itu kalau tidak salah di akhir 2017. Oh, sebentar, saksi tadi kan di PPI Pusat sampai dengan Desember 2016. Sampai Desember 2016. Sampai dengan Desember 2016 yang dijual oleh PPI, gula penugasan itu yang didistribusikan melalui cabang PT PPI masih sisa pada saat itu? Untuk barang yang 8 pabrik? Ya. Untuk yang barang 8 pabrik masih ada. Masih ada. Kemudian yang dari KTM, Kebun Tebu Mas? Baru tebus di Desember 2016. Baru Desember 2016. Dibeli oleh PPI. Oke, kemudian saudara pindah? Pindah ke cabang Pontianak. Ke cabang Pontianak. Di cabang Pontianak ada stok gula terkait dengan penugasan? Untuk yang stok 8 pabrik di cabang Pontianak sudah habis. Tapi sudah ada barang yang barangnya gula KTM. Dari KTM? Iya. Itu masih sisa berapa ton? Baru awal masuk 46 ton kalau nggak salah di cabang Pontianak. Itu sampai terjual habis itu sampai dengan tahun berapa? Kalau tidak salah Desember akhir 2017. Oke, sampai dengan akhir Desember 2017. Iya. Padahal ini untuk penugasan tahun 2016. Kemudian saksi mengenai pada saat itu apa yang menyebabkan gula tersebut tadi istilahnya slow moving ya? Ya. Tidak laku terjual. Apa yang jadi penyebab? Kalau yang terjadi di lapangan kami keliling menawarkan ke kios-kios, ke agen-agen. Memang harga gula di pasar udah turun. Jadi harga jualnya PPI yang ditawarkan ke toko, ke agen maupun ke warung itu jauh lebih tinggi. Oke saksi ya, tadi saksi kan dari bulan Mei 2016 sampai dengan Desember 2016. Saudara apakah pernah mendapatkan informasi mengenai bahwa selain PT PPI ada juga pihak-pihak lain yang diberikan penugasan? Pada saat itu tidak tahu. Pada saat itu tidak tahu? Tidak tahu. Apakah kemudian akhirnya saudara mengetahui hal tersebut? Pada saat bergulirnya kasus ini akhirnya tahu siapa-siapa ya. Pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidikan pada saat itu ya? Iya. Dilanjutkan yang mulia, mohon izin. Pada saksi saudara Prasetyo ya, terkait dengan penugasan tahun 2016 pada saat itu, bisa saudara jelaskan pertama kali penugasan saudara di PT PPI menjabat sebagai apa? Mohon maaf. Kepala Divisi Bahan Pokok. Kepala Divisi Bahan Pokok. Itu saudara bertanggung jawab kepada siapa? Kepada atasan saya, Bapak Charles Sitorus. Charles Sitorus ya, selaku Direktur Pengembangan Bisnis. Ya. Sejak kapan saudara sebagai Kepala Divisi Bahan Pokok? Di 2015, saya bulannya lupa, mungkin mesti lihat catatan.
9 Oktober 2015. 9 Oktober 2015. 2015. Ya. Oke, saksi ya. Bisa saudara jelaskan mengenai perihal penugasan pada tanggal sebagaimana surat nomor 51 tahun tanggal 12 Januari 2016. Baik. Awalnya seperti apa kronologisnya? Sepengetahuan saya yang saya alami adalah pada 2015 saat PT PPI masih menjalankan penugasan yang diberikan sebelumnya yang bekerja sama dengan pabrik gula BUMN. Pada bulan sekitar akhir bulan November dan Desember saya mendapatkan perintah untuk menghadiri pertemuan dengan calon mitra-mitra pabrik gula di kantor PT Angel Product di gedung Equity Tower di SCBD. Perintahnya adalah memang pada saat itu untuk menghadiri pertemuan dan berkenalan dengan pabrik-pabrik gula yang disebabkan karena ada kemungkinan PPI akan segera memperoleh penugasan. Di awal-awal pertemuan tentunya kami pertama adalah berkenalan, saling memperkenalkan diri. Jadi disitulah kami mengetahui bahwa calon mitra kami itu adalah pabrik-pabrik gula rafinasi terdiri dari 8 pabrik gula yang diwakili oleh sebagian oleh tim dari legal pabrik-pabrik gula tersebut. Dan juga sesekali muncul beberapa pimpinan dari pabrik gula tersebut. Tidak semuanya, hanya 2 yang saya ingat yang ikutan muncul pada saat pertemuan. Nah, pertemuan awal tentunya adalah perkenalan, lalu menjelaskan bahwa mereka adalah perwakilan dari pabrik-pabrik gula yang rafinasi yang akan sedang mengupayakan untuk adanya penugasan bagi PT PPI segera. Tapi waktunya belum jelas, jumlahnya berapa kita belum tahu di awal-awal itu. Oke, saksi ya. Tadi saudara menjelaskan ada pertemuan. Ya. Kemudian ada perwakilan yang diwakili oleh tim legal. Ya. Dari 8 perusahaan gula rafinasi. Betul. Seingat saudara pada saat itu siapa saja tim legalnya atau mewakili siapa-siapa saja? Yang murni dari tim legal itu seingat saya ada 3 orang. Yang pertama itu saudari Ibu Riana kita panggilnya, itu yang mewakili Makassar Tene seingat saya. Lalu ada saudari Nina Ali itu yang mewakili Angel Product selaku tuan rumah juga. Lalu juga ada saudara Delano itu mewakili Andalan Pemindo dan mungkin Medan Sugar, saya nggak ingat pasti. Andalan Pemindo, Medan Sugar, sentra usaha termasuk sentra usaha Tamajaya. Sentra usaha ya. Oke, termasuk ya. Tadi itu kan ada 8 perusahaan rafinasi. Betul. Kenapa pada saat itu hanya 3 legal dari apakah terhadap 8 perusahaan tersebut masih berada dalam satu grup atau 3 grup besar atau gimana? Bisa saudara jelaskan pada saat itu? Sepemahaman saya mereka berdelapan itu seperti bekerja sama dan yang in charge sebagai orang legal itu diwakili oleh 3 orang tadi. Sedangkan yang lain yang hadir di sana itu kebanyakan adalah orang produksi dan pemasaran daripada pabrik-pabrik gula. Jadi saya rasa backgroundnya bukan dari legal yang lainnya itu. Oke, itu apakah hanya sekali saja pertemuan itu atau beberapa kali? Beberapa kali. Dari beberapa kali pertemuan tersebut, saudara dari pihak PPI pada saat itu sendiri atau ada tim? Ada tim. Pertemuannya cukup banyak. Saya hanya menyampaikan sekitar 5 kali sebelum terjadinya penugasan, namun mungkin saja lebih, saya tidak ingat pastinya. Dan setiap kali hadir pada pertemuan secara bergantian saya selalu membawa tim saya, salah satunya saudara Aldi yang di bagian teknis, kadang-kadang saudara Denis, dan beberapa
tim dari supporting seperti orang legal dari PPI juga ada, lalu orang dari akuntansi, orang dari keuangan juga pernah saya bawa ke sana secara bergantian. Oke. Pada saat itu saudara saksi, pada saat itu apa yang dibahas pada saat pertemuan mengenai karena kan kaitannya dengan penugasan. Penugasan kepada tadi saudara 8 calon perusahaan gula rafinasi yang akan bekerja sama. Itu kaitannya dengan apa yang dibahas pada saat itu? Yang pasti memang masalah teknis. Kita membahas bagaimana kalau direalisasikan proses jual beli dan kerjasama dengan PPI, proses beli, proses bayar, proses penagihan, invoice, pengambilan DO, pengambilan barang dan seterusnya. Lalu juga dibahas mengenai karena kebetulan bukan kebetulan tapi memang concern daripada pihak legal kami di PPI yang menanyakan mengenai kelayakan calon mitra kami tersebut sebagai produsen gula kristal putih, dan dijawab bahwa urusan untuk masalah kelayakan pabrik gula rafinasi untuk bisa memproduksi gula kristal putih itu adalah urusan yang akan mereka selesaikan. Urusan yang akan mereka selesaikan. Iya. Itu maksudnya mereka itu siapa? Ke delapan yang Perusahaan gula rafinasi itu. Betul. Tadi juga saksi ada menjelaskan ada pimpinan. Ya. Pimpinan ya dari 8 perusahaan gula rafinasi tersebut. Siapa yang pada saat itu saudara ingat? Secara bergantian tidak pada saat yang bersamaan. Yang pertama adalah setahu saya adalah tuan rumahnya, yaitu pimpinannya PT Angel Product, Bapak Tony Wijaya. Lalu yang saya ingat lagi pernah muncul itu adalah pimpinan dari Andalan Purnindo, Pak Wisnu, seingat saya kami. Yang saya ingat hanya 2 itu, Pak. Mungkin pernah ada yang lain tapi saya tidak ingat. Oke, pada saat itu ya, apakah juga dibahas mengenai jumlah gula yang akan diimpor, kemudian dibahas mengenai bagaimana cara pembelian, bagaimana cara pembayaran, kemudian sudah dibahas pula mengenai bagaimana cara pendistribusiannya, siapa saja distributornya, apakah juga dibahas? Ya, jadi itu semua dibahas Pak Jaksa secara bertahap ya. Jadi yang pertama angka 200.000 ton itu juga baru kami ketahui mungkin di bulan Januari angkanya ya, bahwa penugasannya itu kira-kira sekitar 200.000 ton. Lalu dibahas juga bahwa mereka akan mengimpor raw sugar sebagai bahan baku yang dari 200.000 ton itu dan akan terproduksi menjadi GKP itu 190.000 ton karena rendemennya 95%. Lalu juga dibahas mengenai pola pembayaran. Jadi di pola pembayaran itu mereka mensyaratkan untuk menerima DP terlebih dahulu sebesar 20%. Lalu pada saat pelunasan, pada saat mau pengambilan setelah barang terproduksi siap diambil, kami harus melunasi 80% sisanya. Di pertemuan tersebut juga ditentukan, saya tidak ingat kapan waktunya, tapi disampaikan bahwa ada calon-calon distributor yang akan berpartisipasi ikut membantu PPI dalam mendistribusikan GKP yang PPI beli dari 8 pabrik gula swasta. Jumlahnya belakangan sudah diketahui, ditentukan masing-masing akan mengambil berapa banyak dari pabrik mana dan kapan, itu juga dibahas di sana. Namun seingat saya itu waktunya adalah setelah penugasan terbit. Jadi sebelumnya hanya bicara mengenai bagaimana kapan membahas mengenai teknis jual belinya PPI dengan pabrik gula, lalu juga mempersiapkan kontrak perjanjian kerjasama payungnya atau conditional agreement-nya sampai di situ. Nah, begitu itu surat itu terbit, pembicaraan beralih menjadi teknis untuk dijual belinya PPI dengan distributor termasuk dengan harganya dan segalanya. Oke, tadi itu kan terhadap calon-calon nama distributor itu ya.
kemudian mengenai lebih teknisnya lagi kepada distributor dibahas kembali kan, seperti itu yang tadi setelah adanya penugasan mengenai lebih teknis lagi kepada distributor kan dibahas lagi kan. Nah ini saya bicara sebelum penugasan, sebelum tanggal 12 Januari ya, sebelum surat itu. Apakah juga itu kan tadi saudara menjelaskan termasuk juga calon-calon nama distributornya sudah dibahas itu. Kemudian apakah terhadap seluruh atau tiap-tiap pertemuan yang saudara hadiri pada saat itu, karena kan saudara diperintah oleh Charles Sitorus, betul saya bilang. Apakah juga selalu saudara laporkan progresnya, pertemuan pembahasan mengenai apa, selalu pasti dilaporkan? Ya, pasti. Oke, kemudian mengenai pembahasan terhadap kuota, kan ada 200.000, betul? Bahkan sebelum ada surat penugasan, tadi saudara menerangkan bahwa jumlah terhadap 8 perusahaan rafinasi tersebut sudah diatur masing-masing akan mendapatkan kuota impor berapa, kan seperti itu tadi saudara menjelaskan. Yang dibahas itu adalah setiap pabrik akan memproduksi berapa. Jadi bukan kuota impor. Iya, setiap pabrik akan memproduksi berapa. Ya, berbeda-beda kan itu Pak? Ya, memang berbeda-beda. Ya. Akan tetapi apakah pada saat itu di total jumlahnya 200.000 ton? Di total jumlahnya 190.000 ton. Di total maksudnya itu 190.000 ton terhadap hasil output dari GKP-nya? Ya. Oke. Kemudian saudara ya, apakah juga pada saat itu saudara menyampaikan mengenai kondisi keuangan dari PT PPI? Saya tidak ingat, tapi sepertinya sudah disampaikan bahwa pada saat mereka menyatakan bahwa mereka mensyaratkan adanya down payment dari PPI kepada pabrik gula. Nah, disebutkan juga nanti bahwa akan diatur bahwa distributor yang akan menjadi mitra PPI juga membayar down payment terlebih dahulu. Oke, jadi itu yang disampaikan oleh perwakilan perusahaan gula rafinasi ya, kepada saksi ya, pada saat pertemuan. Kemudian saksi sebelum terbit surat penugasan nomor 51 tanggal 12 Januari 2016. Apakah sebelumnya terhadap surat tersebut, sebelum surat tersebut terbit, saudara pernah ada diinformasikan oleh perwakilan dari 8 perusahaan tersebut bahwa mereka sedang mengupayakan untuk mendapatkan tanda tangan dari Menteri Perdagangan, dalam hal ini terdakwa, betul, terhadap surat penugasan itu? Ya, itu pada saat itu gimana ceritanya? Jadi pada saat mungkin menjelang tanggal 12 itu, menjelang terbit tanggal surat penugasan kepada PPI, kami diinformasikan bahwa mereka sedang mengupayakan untuk surat penugasan kepada PPI segera ditandatangani. Dan itu saya peroleh dari, seingat saya yang bicara ke saya itu saudari Riana, bagian legal juga, dan mau diupayakan segera untuk memperoleh tanda tangan menteri sebelum Menteri Dinas Luar Negeri atau bagaimana? Oke, itu yang disampaikan oleh Riana ya pada saat itu. Kenapa bisa orang swasta lebih mengetahui terhadap progres tersebut, sementara dari PPI sendiri awalnya kan mengajukan permohonan terhadap penugasan? Pernah ya kan? Untuk impor langsung ya. Pernah mengajukan permohonan, itu yang diajukan kan PPI mengajukan permohonan penugasan. Ya. Nah kemudian bahkan sebelum terbit surat tanggal 12 Januari 2016 ya, kenapa malah swasta yang lebih mengetahui terhadap surat penugasan itu dibandingkan dari PPI sendiri pada saat itu kondisinya? Bisa saudara jelaskan? Saya kurang paham ya, tapi kalau boleh menduga ya sepertinya sedang memang diupayakan untuk memperoleh penugasan. Nah iya, bukan oleh PPI. Saya, gitu. Mengapa yang mengupayakan terhadap penugasan tersebut malah perusahaan-perusahaan gula rafinasi swasta, bukan dari PPI sendiri? Itu kan yang disampaikan kepada saudara kan? Betul. Oleh Riana. Ya. Apakah juga pada saat itu pernah saudara ditunjukkan
melalui handphone bahwa surat penugasan sudah terbit, bahkan itu dari kembali lagi itu dari perwakilan perusahaan gula rafinasi. Betul. Bisa saudara ceritakan itu, bisa saudara jelaskan. Jadi kemungkinan itu 1 hari sebelum surat itu terbit, saya ditunjukkan foto lewat handphone, lewat HP, yang bahwa ini sudah alhamdulillah sudah ditandatangani. Tapi saya tidak dilihat baca, besok aja kalau udah diberikan di kantor. Oke, itu saudara ditunjukkan ya pada saat itu ya. Masih ingat pada saat itu ditunjukkan oleh siapa? Masih ingat? Ingat saya saudari Riana itu. Oke, saudari Riana lagi ya pada saat itu ya. Yang pada saat itu ditujukan, yang saudara lihat pada saat itu apa? Isinya apa? Saya tidak terlalu ingat. Cuman dia seperti surat Kementerian Perdagangan pada umumnya, ada lambang Garudanya, ada tanda tangannya, tapi saya detailnya tidak baca. Dapat nih sudah Pada saat itu 200.000 ditandatangani ton. oleh siapa surat itu? Sepengetahuan saya oleh pada Menteri Perdagangan pada saat itu Bapak Thomas Lembong. Oke, saudara Menteri Perdagangan ya pada saat itu ya, terdakwa Thomas Trikasih Lembong. Oke, kemudian saya tanyakan kembali kepada saksi mengenai dibahas juga teknis harga kan pada saat itu kan. Betul. Bagaimana terhadap negosiasi ya pada saat itu ya, pada harganya seperti apa? Jadi disampaikan bahwa harga beli gula pabrik gula oleh PPI nanti itu adalah Rp9.000 dan ditetapkan juga harga jual PPI terhadap distributor Rp9.100. Lalu setelah kami agak pembicaraan karena ada biaya-biaya lain sehingga kami dapat 9.105, akhirnya disepakatannya begitu per kilogram. Oke, pada saat itu yang akhirnya disepakati 9.105 per kilogram. Betul. Oke, kemudian mengenai pertemuan tanggal 13 Januari ya, 2016. Bisa saudara ceritakan pertemuan tersebut, apa yang dibahas, kemudian siapa saja yang hadir? Ya. Jadi setelah menerima surat penugasan pada 12 Januari, pimpinan kami, saya lupa apakah Pak Charles Sitorus, apakah Ibu Dirut Dayu Rengganis, memerintahkan untuk segera mengundang 8 pabrik gula yang sudah saya temui sebelumnya untuk hadir ke PPI untuk mungkin kick off meeting barangkali ya, sehingga terjadilah pertemuan di tanggal 13 Januari di kantor PPI. Di situ pimpinan rapatnya adalah Dirut PT PPI Ibu Dayu, menyampaikan terkait resminya ada surat penugasan sudah diterima dengan isinya 200.000 ton dan seterusnya, dan memerintahkan kepada kita untuk segera menuntaskan perjanjian kerjasama atau conditional agreement antara PT PPI dengan 8 pabrik gula tersebut. Oke, kemudian saya agak mundur sedikit mengenai sebelum tanggal 13 Januari ya. Ya. Saudara selain melakukan pertemuan-pertemuan tadi ya, rentang bulan November sampai dengan Januari, apakah juga saudara maupun tim saudara itu juga pernah melakukan komunikasi melalui email terhadap perwakilan dari 8 perusahaan gula rafinasi? Pernah. Ada komunikasi melalui email? Iya. Apa yang dikomunikasikan? Seringnya draft perjanjian kerjasama yang saya sebutkan tadi. Jadi sejak Januari itu sudah intens draft perjanjian kerjasama yang kita bahas dan dikirim biasanya dari tim legal Agro Pasifik biasanya dari sana. Oke. Tim legal dari mana tadi? Jadi itu mewakili siapa pada saat itu? Itu draft mewakili semuanya sebenarnya. Mewakili semuanya. Iya.
tapi yang email address-nya itu adalah dari Agro Pasifik yang merupakan kantornya daripada Angel Product. Oke, saudara saksi ya, terhadap tadi draft email tersebut ya, apakah itu pada akhirnya draft yang digunakan pada tanggal 14 Januari? Betul. Nah, kemudian bagaimana bisa terhadap draft perjanjian tersebut dibuat oleh perusahaan swasta? Bukan oleh, karena kan kalau dari isinya selaku pihak pertama itu PT PPI. Ya. Kemudian kenapa itu draft malah dibuat oleh dari pihak perusahaan gula rafinasi swasta? Saya tidak ingat sebabnya, tapi memang draft tersebut juga kami konsultasikan, direview oleh tim legal dari PT PPI. Oke, kemudian kan pada akhirnya kan pada saat setelah dikirimkan draft tersebut, akhirnya kan saudara selaku dari PT PPI mereview kembali kan? Betul. Tidak membuat draftnya, hanya mereview saja. Iya, Seperti itu. seingat saya demikian. Oke. Apakah juga karena di sini di BAP saudara ya ada menjelaskan bahwa terhadap perjanjian kerjasama tanggal 14 Januari 2016 itu tanggal mundur. Itu bisa saudara jelaskan itu? Jadi pada akhirnya sebenarnya seingat saya final untuk pada saat penandatanganan itu sudah tanggal 17 atau 18 Januari, dan itu diupayakan mundur untuk saya juga agak kurang jelas, tapi untuk mengejar karena akan mengusahakan untuk mengajukan surat permohonan izin impor ke Kementerian Perdagangan. Jadi ditanggalinnya itu 14. Tanggalnya 14. Ya, realisasinya sebenarnya mungkin 17 atau 18 baru tanda tangan. Ini tanggal 18 di BAP saudara ini. Iya, berarti itu 18 itu. Oke, kemudian saya akan menanyakan lagi terhadap pelaksanaan. Tadi kan pelaksanaan calon-calon distributornya juga sudah dibahas sebelum terbit surat tanggal 12 Januari. Mengenai pelaksanaannya bagaimana terhadap distributor itu? Apakah juga mendasari surat yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Menteri Perdagangan pada saat itu mengenai distribusi gula terhadap penugasan? Ya, jadi surat dari Menteri Perdagangan tanggal 10 Februari kalau saya nggak salah ingat, itu yang memperbolehkan PPI dalam mendistribusikan gula bekerjasama dengan distributor, sehingga kami menganggap itu adalah pegangan kami untuk bekerjasama dengan distributor, sehingga menindaklanjuti apa yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sudah ada distributor yang disiapkan untuk bekerjasama dengan PPI, dan ditindaklanjuti dengan perjanjian jual beli yang lengkap dengan harga, kuota jumlahnya berapa, ambil di mana, dan kapan waktunya. Oke, terhadap distributor-distributor tersebut ya yang saudara ketahui ya, apakah masih ada kaitan atau masih ada hubungan kepemilikan maupun afiliasi terhadap 8 perusahaan gula rafinasi antara distributor dengan perusahaan gula rafinasi yang 8 itu? Apakah masih ada kaitannya mereka? Sepengetahuan saya ada, namun saya tidak hafal relasi antara distributor mana dengan pabrik gula yang mana. Tapi informasi dari banyakkan dari teman-teman legal yang tadi saya sebutkan 3 orang itu, bahwa ini kan masih ada banyak hubungan. Masih ada banyak hubungan. Ya. Hubungan seperti apa? Nah, itu yang saya nggak jelas, apakah pemilikan saham, apakah sepertinya masih ada hubungan kekeluargaan. Masih ada hubungan kekeluargaan, kepemilikan terhadap perusahaan-perusahaan. Jadi mungkin apakah punya adiknya ataukah punya ponakannya. Masih kira-kira ada gitu. hubungan kekeluargaan yang saya tangkap, oke, ya. nggak apa-apa. Kemudian realisasinya ya terhadap penugasan pertama dulu yang 190.000 ton ya, GKP, itu seperti apa realisasinya? Apakah juga selain distributor tadi juga ada didistribusikan melalui cabang PT PPI? Ya, jadi seingat saya sejak Maret 2016
produksi gula dari pabrik-pabrik tersebut sudah bisa mulai diambil di masing-masing sesuai dengan jadwal yang disusun dan mulai didistribusikan baik melalui distributor maupun oleh cabang PT PPI. Jadi seingat saya dialokasikan sekitar 13.000 atau sampai 15.000 ton dari gula yang diproduksi dari 190.000 itu adalah yang dibeli PPI untuk didistribusikan melalui cabang-cabang PPI yang 33 itu. Oke. Tadi juga selain 8 perusahaan itu juga ada yang KTM juga melalui cabang PT PPI ya? Ya, yang bulan Mei. Yang saya tanyakan mengenai cabang-cabang PT yang didistribusikan melalui cabang-cabang PT PPI terhadap 2 penugasannya. Itu apakah dilakukan melalui operasi pasar atau tidak pada saat itu? Kalau dijual ke pedagang-pedagang, ke grosir? Kalau yang dia oleh cabang-cabang oleh PT PPI, ya kita lakukan mungkin lebih tepatnya disebut sebagai pasar murah dan bazar-bazar murah dan retail di kantor-kantor cabang. Kalau yang dengan distributor itu ada tapi relatif sangat sedikit ya dan kebanyakan dijual ke distributor turunan di bawahnya. Oke. Sangat sedikit dari distributor swasta yang disalurkan melalui operasi pasar, akan tetapi tadi melalui distributor turunan-turunannya. Betul. Oke. Kemudian ini kalau di BAP saudara, BAP pada poin 14.15 tanggal tanggal 6 November 2024, laporan distribusi gula yang dalam operasi pasar melalui cabang-cabang PPI total 13.660 ton tidak dilakukan melalui operasi pasar, garis miring pasar murah, melainkan dijual kepada pedagang-pedagang grosir yang ada di daerah masing-masing cabang PT PPI, termasuk juga yang dari KTM. Itu keterangan saudara di BAP. Saya ingin konfirmasi tadi terhadap pertanyaan apakah yang dijual melalui cabang pun tidak dilakukan melalui operasi pasar. Kalau operasi pasar saya memang setuju itu bukan operasi pasar, tapi kami biasanya menyebutnya sebagai pasar murah sebenarnya. Saudara menyebutnya sebagai pasar murah. Iya. Kemudian ya terhadap distributor. Tadi distributor dijual melalui distributor turunan-turunannya. Itu apakah bagaimana pengawasan terhadap dari PT PPI? Karena kan PT PPI melaksanakan penugasan stabilisasi gula dari Kemendak, dan ternyata dijual kepada distributor yang kemudian dijual kembali kepada distributor turunannya. Itu bagaimana pengawasan atau kontrolnya? Ya, jadi memang pada perjanjian jual beli kami minta mereka untuk melakukan operasi pasar atau pasar murah, dan itu juga dilaporkan. Memang kami sebatas secara rutin memberikan surat himbauan untuk melaksanakan sesuai apa yang sudah diperjanjikan, tapi realisasinya seperti yang saya sampaikan tadi hanya sebagian kecil aja yang bisa dilakukan dengan cara demikian. Kemudian bagaimana terhadap dari Kemendak sendiri selaku yang memberikan penugasan kepada PT PPI? Apakah pernah terhadap gula yang didistribusikan melalui distributor swasta kemudian ternyata faktanya dijual kembali ke distributor turunannya tersebut, ada surat teguran atau bagaimana kontrol dari Kementerian Perdagangan sendiri pada saat itu? Kalau surat teguran sepengetahuan saya tidak ada, Pak. Tidak ada. Tapi ada laporan dari PPI ke Kementerian Perdagangan. Kalau nggak salah bulan April itu ada surat dari Dirut untuk melaporkan kegiatan ya. Tapi kalau teguran dari Kementerian Perdagangan seingat saya tidak ada. Mohon izin yang mulia, apa diperkenankan langsung ke distributor? Mohon izin yang mulia. Ya. PPI dulu ya. Yang mulia, mohon izin dilanjutkan rekan JPU yang mulia. Terima
kasih yang mulia, sedikit aja yang mulia. Ya, karena nanti kita lanjutkan ke berikutnya, tapi kesempatan ke PH dulu. Silakan. Yang di depan dulu ya. Siap yang mulia, ke saksi Firman ya. Siap. Saksi Firman selaku Direktur Keuangan tadi ya. Ya. Untuk KTM ini kan dapat PI di Juni 2016. Bisa tahu tidak KTM ini sampai bisa dapat PI melalui PP? Tahu tidak? Dapat izin impor. Iya. Saya tidak tahu. Terkait apakah saksi kan mengenal juga direktur utama dan direktur Charles Sitorus pada saat itu ya, pernah tidak mendapat cerita pihak KTM sering mendatangi pihak PPI? Ya, jadi menurut cerita dari Ibu Dayu selaku Dirut dan Pak Charles selaku Direktur Pengembangan Bisnis, saya diceritakan bahwa ini kami berdua sudah menandatangani MOU dengan KTM. Alasannya adalah KTM ini sering ngejar-ngejar Bu Dayu dan Pak Charles minta penugasan seperti yang dilakukan pabrik gula. Atau yang dilakukan pabrik gula, si KTM ini tidak diikutkan, tidak dilibatkan. Karena itu, karena dianggap yang 8 pabrik gula ini sudah berjalan, dapat import, lalu si KTM ini juga minta ke Bu Dayu sama Pak Charles. Sederhananya apakah orang itu kepingin dipersamakan ya dengan Ya, 8? ya. Itu ada tidak kajian dari PPI-nya langsung? Ini kan jangan gara-gara 8 dapat, yang satu harus dapat. Ada tidak kajian dari PPI? Kalau dari sisi saya, Direktur Keuangan, saya tidak ada kajian mungkin dari Pak Charles. Tapi saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat Tidak kajian pernah itu lihat, ya. ya. Saya ke saksi Prasetyo ya. Saksi Prasetyo tadi sudah banyak menjelaskan terkait dengan faktanya bahwa PPI cuma menghimbau ya ke distributor ya. Tidak ada action langsung atau ke lapangan melihat distributor itu apakah langsung melakukan operasi pasar murah atau dalam bahasa di surat subsidi harga. Ada tidak selain mengimbau itu Pak, selain mengimbau? Seingat saya tidak. Tidak ada ya. Faktanya tahu tidak saksi itu bahwa di antara distributor itu bisa bertindak sebagai D1 dan bisa bertindak sebagai D2. Tahu tidak saksi itu? Kalau bertindak sebagai D2 saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Ya. Tahunya sebagai D1 ya. Ya. Nanti bisa diceritakan oleh saksi ya. Terkait tadi penandatanganan perjanjian ya, yang saksi mengatakan bahwa penandatanganan kontrak antara 8 perusahaan bersamaan juga dengan 7 distributor ya. Tidak bersamaan Tidak tanggalnya. bersamaan ya. Setelahnya itu dengan distributor. Setelahnya ya. Ya. Oh, kalau seperti itu saya ingin menanyakan penandatanganan 8 produsen itu masih ingat di mana Pak? Sirkuler. Sirkuler. Ya. Dihadiri oleh siapa? Jadi kalau sirkuler hanya dokumennya jalan. Hanya dokumen ya. Ya. Dokumen ditandatangani dari pihak PP oleh siapa? Kalau untuk yang itu oleh Ibu Dayu dan Pak Charles. Oleh Ibu Dayu dan Pak Charles Betul, ya. betul. Sirkuler tadi dibawa ke kantor siapa Pak? Inilah kan 8 perusahaan ini. Seingat saya yang poin titik kirimnya itu lewat ke Angel Product. Lewat Angel Product. Lewat satu orang ya? Yang kantornya di Equity itu. Ini kan kalau lihat keterangan saksi kan bertemu cuma 3 staf legal ya. Iya. Cuma bertemu 3. Selanjutnya ini kan kontrak, perjanjian. Apakah yang 5 perusahaan-perusahaan ini dilakukan pertemuan dari pihak PP? Tidak. Tidak, tetap ya. Jadi- tetap harus percaya ke 3 perusahaan ini. Mewakili 8. 3 orang ini yang mewakili 8 ya betul. Maksud saya kan di pertemuan pertama oke lah mewakili 8 ya. Iya. Tapi setelah penandatanganan kontrak ada tidak dari pihak PPI-nya meminta untuk bertemu untuk mengenal perusahaan-perusahaan tersebut? Ada tidak? Selalu dengan wakil-wakil yang tadi. Selalu dengan wakil-wakilnya, selalu dengan yang 3 itu. Selalu dengan yang berdelapan tadi Pak. Cuman kan isinya nggak semua orang legal. Ya. Maksud saya itu. Oh, selalu dengan perusahaan-perusahaan tersebut tapi legal cuma 3. 3. Yang saya tahu ya. Sisanya setahu saya itu orang pemasaran sama orang produksi di pabrik. Gitu. Seingat saya, orang teknis ya, pemasaran dan teknis seingat saya. Berapa kali saksi itu melakukan rapat dengan para pihak yang bagian legal juga dan pemasaran juga?
Cukup banyak. Cukup sering. Saya sampaikan sih hanya sekitar 5 kali karena saya nggak ingat angkanya sebenarnya. Ingatkan ya. Iya. Oke, selanjutnya tadi kan ada juga penandatangan kontrak dengan pihak distributor ya. Betul. Untuk pihak distributor yang menandatangani itu siapa ya? Direktur Pengembangan Bisnis Bapak Charles itu Pak Charles ya. Pernah melaksanakan pertemuan dengan pihak distributor Pak. sirkuler Ini kan penting juga, ini, Pak. sirkuler juga Pak. Hah? Tanda tangannya sirkuler. Tanda juga. tangan sirkuler juga Pak. Padahal Bapak ada tidak mengenal salah satu dari pihak distributor Pak? Saya mengenal setelah itu berjalan. Setelah itu berjalan Pak ya. Di antara yang Bapak maksud itu setelah berjalan siapa Pak? Ada Pak Dadang di sini Pak. Pak Dadang ini, cuma Pak Dadang ini. Yang saya pernah ketemu muka karena sering ke kantor. Oh, karena sering ke kantor. Iya. Dalam rangka apakah dalam Pelaksanaan sudah pelaksanaan. Pelaksanaannya. Jadi saksi itu cuma mendapatkan data, tapi dari PP-nya tidak menguji apakah data itu betul atau tidak ya. Ya, jadi hanya ukurannya adalah kesanggupan bayar aja dulu Pak. Sama memang mereka adalah jam terbangnya adalah sebagai distributor bahan pokok utamanya gula. Gula ya. Berarti dia sebelum penandatangan ini yang 7 perusahaan ini PPI tidak mengenal berarti ya. Saya nggak tahu kalau orang-orang dulu yang pernah yang melakukan ya. Tapi kalau dari saya belum. Dari saksi tidak mengenal. Tidak ya? pernah ya. Saksi banyak juga memberikan keterangan di BAP termasuk ada poin di BAP tanggal 1 November 2023 ya, saya bacakan. Ini di poin 16 itu saksi banyak menjelaskan terkait dengan proses PPI mendapatkan penugasan dari Kemendak. Dan ini ada juga saksi menjelaskan di poin E-nya, saya bacakan. Sesuai hasil rakortas 28 Desember 2015 akan terjadi kekurangan gula plus minus sebesar 200.000 ton. Ini data-data ini kan dari saksi yang ini saya tanya ke saksi. Ini sumber data saksi ini apakah saksi yang mendatangi rakortas tersebut atau dapatnya dari kantor atau seperti apa? Dapat dari kantor. Dari kantor ya. Oke, ini kan ada 200.000. Betul. 200.000 ini yang bisa saksi jelaskan ada nggak hubungan atau korelasi dengan PPI? Mohon maaf. Ini kan di keterangan saksi di poin 16. Ya. Saksi menjelaskan di sini kan ada rakortas 28 Desember 2015. Betul. Akan ada kekurangan plus minus 200.000 ton. Ya. Bisa saksi menjelaskan? Nah, ini kan keterangan saksi. Ya, jadi seingat saya informasi rakortas itu saya peroleh dari kantor bahwa ada rakortas, jadi saya tidak ikut menghadiri dan mungkin saya juga kurang jelas ya, mungkin ini ada kaitannya dengan akhirnya ujungnya adalah penugasan ke PPI itu. Jadi tapi saya tidak paham urut-urutan dan tidak paham ya, kenapa. karena gini, yang ingin saya tanyakan ke saksi, ini kan keterangan saksi lain juga mengatakan bahwa pada saat PP melakukan penugasan ada juga lembaga-lembaga atau swasta-swasta tadi ya yang dimaksud ya yang melakukan impor. Yang ingin saya tanya apakah siapa tahu kan Pak kan apakah Inkokar, Inkopol atau PP ini kan nggak tahu saya ini. Ada hubungan tidak itu yang 200.000? Oh tidak ada, itu kan 200.000 murni untuk ke PPI. Untuk KBPI? Iya. Oke. Kalau yang Inkokar, Inkopol yang hampir 500.000 saksi mengetahui tidak? Tidak tahu sama Tidak sekali. mengetahui ya Tidak. totalnya ya. Cukup? Masih? Masih melihat ini sama aja pertanyaan tadi ya ke saksi terkait tadi KTM itu gulanya itu tidak diberikan kuasa ke KTM, saksi tahu tidak itu? Belakangan karena saya sudah dimutasi. Setelah Pindah mutasi ya? Iya. Lanjutkan mulai. Izin melanjutkan yang mulia. Untuk saksi pras lihat ke depan aja Pak. Terkait dengan penugasan di PPI, apakah ada ketentuan prosedur atau SOP yang mengatur terkait dengan penugasan untuk pengadaan gula ini? Ada nggak Pak ketika itu? Seingat saya tidak ada karena itu sebagai Tidak ada ya? pedagang, iya. Tidak ada. Ke depan aja. Ya, Kalau ya. tidak ada, lantas bagaimana PPI menjalankan ini? Apa acuannya? Dasarnya apa? Acuannya adalah SOP perdagangan biasa yang kita punya. Saya lupa nomornya, tapi
memang mengatur untuk jual beli dan mekanismenya dan seterusnya. Bukan SOP untuk penugasan, Betul. bukan ya? Bukan, ya. Berarti hanya reguler ya, Betul, biasa. Ya. Nah, terus kemudian terkait dengan 8, kan udah ada 8 perusahaan swasta tadi itu ya, kerjasama PPI dalam penugasan. Ada nggak kajiannya, due diligence-nya, sehingga 8 perusahaan swasta inilah yang dipilih oleh PPI? Tidak ada. Nggak ada. Terus kemudian ada nggak visibility study PPI untuk melaksanakan kegiatan penugasan ini? Yang 200.000 ton tidak ada. Tidak ada. Baik. Cukup? Iya, karena ini kan saksi banyak ya, bahwa saksi banyak ya mesti berbagi waktu juga dengan tim penasihat hukum. Silakan. Ke Pak Firman. Sedikit aja sudah saksi ya. Tadi di penugasan terkait yang 8 perusahaan Pak Rafinasi kan itu polanya itu distributor membayarkan dulu ke perusahaan tadi kan Pak ya, membayarkan dulu, nanti PT PPI mendapatkan selisihnya dari pembayaran itu ya. Ada. Yang menjadi pertanyaan saya tadi kan penjelasan Pak Irsan ya, di khusus kerjasama dengan KTM yang 100.000 itu PPI hanya memberi 12.000 ton. 12.000 ton. Terus alasannya karena ketidakmampuan Tidak ada kemampuan keuangan. Nah, mengapa pola di pertama yang kerjasama dengan 8 perusahaan rafinasi tidak diterapkan dengan KTM, bisa melalui pembayaran melalui distributor dulu? Ya, jadi kalau menurut Pak Agus Andiani, Pak Agus Andiani kan menggantikan Budayu sebagai dirut. Kalau tidak salah itu Pak Agus Andiani bilang bahwa ada masukan dari Kementerian BUMN kalau bisa PPI itu jangan hanya cuman ngambil uang dari distributor terus jual, jadi istilahnya PPI kurang effort, sehingga kalau bisa diupayakan melalui itu komentar terhadap yang penugasan yang 8 perusahaan rafinasi. Jadi Pak Agus diminta kalau bisa PPI pakai kemampuannya sendiri, pakai cabang-cabangnya sendiri gitu. Istilahnya kelihatan di situ kemampuannya PPI yang benar gimana gitu loh. Oke, pada akhirnya kan sisanya itu dikuasa jualkan ke KTM kan, melalui mekanisme mereka sendiri. Gitu. Artinya kan pendistribusian ini tidak harus menggunakan distributor yang tadi. Maksud saya di 8 perusahaan yang tadi kan menggunakan jalur distributor, ya. Di KTM tidak menggunakan itu. Tidak, pakai cabang PPI. Tidak pernah dirapatkan dalam rapat direksi. Kenapa ada 2 kerjasama ini berbeda polanya juga? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, jadi menurut Pak Agus tuh mendapat masukan ya dari Kementerian BUMN. Padahal kan direksi keuangan ya. Iya. Kerjasama dan penugasan ini masuk ke RKAP PT PPI tidak? Yang KTM. Dua-duanya, karena ini kalau setahu saya yang 2016 itu kan hanya 200.000 ya. Iya. Ya, jadi yang KTM ini kelihatannya tidak ada di dalam RKAP. Kalau yang 8 perusahaan tadi? Kalau 8 perusahaan tuh 200.000 kayaknya masuk dalam RKAP. Pak, saudara kan direktur keuangan. Iya. Ada tidak? Di RKAP nggak masuk, Tidak yang masuk. KTM. Yang 200.000? Hanya 200.000. Cukup ya?